Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Muhammad Fizan dari kelas MP 4403 dengan nomor NIM 6704200011. Di sini saya akan menjalankan tugas besar dari mata kuliah manajemen human kapital, yaitu kasus persalahan SDM Bank Senturi di Indonesia. Dalam kasus permasalahan ini, pihak yang terlibat adalah Bank Senturi, di antaranya Direktur Edward Mandahar, Situmorang, Kris Jagattesen, Lila Kagendokusuma dengan para karyawan-karyawannya. Yang dimana dari awal kemunculannya, bank ini sudah menimbulkan keraguan karena proses perencanaan yang tidak optimal. Terbukti pada Maret 1999, bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Isu permasalahan yang melatar belakangan permasalahan pada kasus tersebut adalah melalui beberapa bukti yang cukup kiranya menjadikan Bank Senturi sebagai contoh dalam proses perencanaan yang kurang baik, terlihat dari masalah minus modal sehingga menyebabkan bank ini ditolak raih isunya. Seharusnya, kalau memang perencanaannya itu baik, mestinya dari awal sudah tahu kalau modal yang ada masih belum cukup untuk membangun sebuah bank. Ditambah kos yang tidak kunjung selesai dan masih menimbulkan tanda tanya besar seputar pengeluaran dana talangan sebesar 6,762 triliun untuk membantu Bank Senturi dalam mengganti uang nasabahnya yang tidak bisa dikembalikan. Terkait masalah ini, penyebab utamanya adalah senimbungan proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas. Seharusnya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko tersebut dilakukan secara sistematis. Artinya, dilakukan secara teratur. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko likuiditas ini adalah memastikan keadaan krisis jika perencanaan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan Bank Senturi, baik seyogyanya tidak akan ditemukan minus modal pada bank tersebut. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, auditor Bank Indonesia justru menemukan minus tersebut. Hal ini tentu saja patut dipertanyakan keabsahannya, serta patut dikonfirmasikan kepada pengecekan tersebut. Apa benar terdapat minus modal jikalau perencanaan yang dilakukan Bank Senturi kala itu sudah baik? Tetapi tentunya pihak Bank Indonesia tidak akan semudah itu memutuskan kalau tidak ada bukti-bukti yang relevan terkait bank tersebut. Sasaran daripada manajemen risiko likuiditas itu sendiri adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan jalannya aktivitas gigat bank. Masih dalam masalah minus modal tadi, dia buat pengadaan pengadaian saja bahwa pihak Bank Senturi telah melakukan kegiatan manajemen risiko likuiditas. Pertanyaannya, kenapa masih terdapat bonus modal kalau memang sudah melakukan hal tersebut? Seburuk-buruknya penerapan manajemen risiko likuiditas, apabila dilakukan dengan benar, maka dampak negatif yang akan ditimbulkan tidak akan terlalu besar. Jawaban yang relevan dari pertanyaan tersebut adalah karena proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas tidak dilakukan secara sistematis dan not buat kontrol oleh setiap unit kerja. Artinya, tidak ada koordinasi yang baik antara pihak atasan dengan bawahan terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang telah diterapkan. Solusi yang Solusi terbaik yang bisa dilakukan dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Bank Senturi yaitu yang pertama SDM masyarakat yang kurang terampil, yang kedua kendala finansial yang dihadapi masyarakat. Penyebab dari permasalahannya adalah rendahnya tingkat SDM yang dimiliki oleh masyarakat dan kurangnya pelatihan tenaga kerja di pemerintahnya. Penyelesaiannya yang dapat kita simpulkan dari permasalahan SDM tersebut ialah pemerintahan harus lebih fokus meningkatkan keterampilan kerja masyarakat serta dapat memperkenalkan teknologi agar bisnis sehingga masyarakat mampu bersaing dalam skala nasional
dan internasional, yaitu dengan memberikan subsidi pada teknologi agribisnis sehingga masyarakat bisa meningkatkan produktifnya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.